Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali pada hari Senin tanggal 7 Desember 2022. Saya Kepala Desa Munjul kemarin telah melaksanakan paket pendopo pada hari Minggu. Pak Bupati telah memberikan arahan kepada setiap desa yang terkena dampak gempa di Cianjur, di Kabupaten Cianjur. Untuk itu perlu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Desa Munjul. Yang pertama berkaitan dengan pendataan. Desa Munjul telah mendata warga masyarakat Munjul yang terkena dampak. Untuk itu perlu diketahui, yang terkena dampak itu ada kriterianya seperti apa. Untuk kriteria yang terkena dampak hanya sebatas retak saja, itu tidak ada pendataan, retak kecil. Tapi untuk retak yang besar, yang dianggap itu terpisah, tembok dengan tembok itu terpisah, mungkin itu ada pendataan. Nah, untuk genting yang turun ataupun jatuh itu tidak masuk kriteria pendataan. Nah, pemerintah Desa Munjul tugasnya itu hanya sebatas mendata saja, mendata rumah warga yang ambruk sebagian, terus yang temboknya belah, sehingga dianggap itu kalau misalkan dibiarkan bisa membahayakan. Itu yang didata. Nah, terus siapa sih yang memverifikasi data tersebut? Kami pemerintah Desa Munjul hanya sebatas mendata saja. Yang dianggap memenuhi kriteria, data itu sudah disampaikan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan nanti akan disampaikan lagi ke tingkat kabupaten. Untuk masalah pendataan berkaitan dengan bantuan untuk infrastruktur yang terkena gempa, tolong dibedakan ya, ada dua hal jenis bantuan. Yang pertama logistik, yang kedua itu bantuan untuk perbaikan infrastruktur. Alhamdulillah di Desa Munjul itu tidak ada korban gempa yang kriterianya itu dianggap berat, karena tidak ada satu rumah yang full 100% itu ambruk. Makanya pasti kriterianya itu hanya masuk di kriteria yang sedang dan ringan. Nah, pemerintah Kabupaten Cianjur pun sudah membentuk tim independen yang terdiri dari yang dipimpin oleh Pak Dandim, dari mahasiswa, dan dari PBNU, dan yang lainnya di luar pemerintah Kabupaten Cianjur, dinas-dinas pemerintah Kabupaten Cianjur, bertujuan supaya kita betul-betul transparan, tidak ada campur tangan. Kemarin di dalam pelatihan, di dalam bimbingan Bapak Bupati dan Kajari Cianjur menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dihindari. Jangan sampai adanya musibah itu menciptakan musibah yang baru. Musibah yang mana ketika kita berbondong-bondong membantu orang yang terkena gempa, tapi di hari kemudian kita menjadi tersangka berkaitan dengan anggaran. Banyak sekali anggaran yang bisa dijadikan permasalahan. Yang pertama, alur dari pemerintah, itu kategorinya korupsi. Yang kedua itu anggaran dari swasta, itu kategorinya itu penggelapan anggaran. Nah, kemarin Bapak Kajari memberitahu kepada semua kepala desa untuk berhati-hati. Nah, untuk itu menjadi sebuah kewajiban saya sebagai kepala desa memberitahu juga pada instansi pemerintahan desa, mulai dari perangkat desa, mulai Pak RT, Pak RW, LPM, BPD, tokoh masyarakat, bidang keagamaan,
Karang Taruna. Di dalam musibah gempa ini, yang paling penting itu diharapkan jangan sampai ada unsur pemanfaatan. Pemanfaatan untuk keserakahan diri sendiri ataupun untuk keserakahan golongan. Itu harapan yang perlu dihindari. Karena biasanya orang itu kalau pas waktu kejadian itu pada berbondong-bondong, kadang-kadang tidak selektif dan hati-hati. Merasa ini karena anggaran ini digunakan untuk bantuan, sehingga dari mana saja itu kita paksakan. Itu tidak bisa seperti itu, perlu ada kehati-hatian. Yang kedua, ada amanat dari Bapak Bupati Cianjur kepada seluruh korban gempa dan yang terpilih dan yang sudah terverifikasi untuk mendapatkan bantuan infrastruktur. Diharapkan Pak Bupati berharap supaya pemerintah desa memberikan pengawalan dan pendampingan teknis di lapangan, cara penggunaan anggaran. Teknik anggaran tersebut tidak diberikan kepada pemerintah desa, tapi langsung kepada korban. Itu dari BNPB. Nah, cara penggunaan di lapangan, kalau misalkan ini anggaran dikasihlah bantuan 5 juta, ini salah satu contoh. Ternyata di lapangan untuk perbaikan itu hanya butuh anggaran dan cukup anggaran di angka 2 juta. Sisa anggaran yang 3 juta itu jangan serta-merta dijadikan sebuah keuntungan. Karena amanat dari Pak Bupati, janganlah dijadikan sebuah keuntungan. Harapan Pak Bupati, sisa anggaran tersebut itu digunakan untuk perbaikan rumah secara keseluruhan. Berikut mulai catnya itu dibarukan lagi. Terus kalau ada atap-atap yang bocor dibetulkan kembali. Terus ada plafon yang jatuh itu dibetulkan kembali. Sehingga jumlah total keseluruhan bantuan itu dimaksimalkan untuk infrastruktur rumah, bukan untuk hal yang lain. Ya kalau misalkan sebagian karena ada upah kerja nggak jadi masalah. Tapi jangan sampai dialokasikan kepada anggaran yang lain. Ini anggarannya itu murni untuk infrastruktur. Jangan sampai ada unsur keuntungan. Insya Allah saya sebagai pemerintah desa akan mengawal, membimbing masyarakat Munjul, dan saya juga mewanti-wanti kepada masyarakat Munjul, tolong gunakan anggaran sebaik mungkin, siapapun itu yang mendapatkan bantuan. Karena yang memverifikasi siapa sih yang berhak mendapatkan itu bukan pemerintah desa, tapi dari tim verifikasi dari tingkat kabupaten. Nah, silakan dipergunakan sebaik mungkin dengan catatan kalau misalkan ada yang ngeyel, ada yang memanfaatkan situasi, ada yang mengambil keuntungan dari anggaran tersebut, mungkin pemerintah desa akan memberikan tanda. Masyarakat siapa saja, pemerintah desa akan bersikap tegas, sehingga saya nanti bisa memisahkan. Oh, ternyata masyarakat ini seperti ini. Ketika diberikan anggaran itu tidak aman. Nanti untuk kedepannya ketika terjadi sesuatu hal, yaudah, kita tidak akan pernah bisa membantu. Karena dengan catatan kejadian yang sudah terjadi hanya memanfaatkan keuntungan. Jangan sampai terjadi. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya masyarakat ketika mendapatkan bantuan tersebut bisa memanfaatkan. Nah, satu hal lagi kepada seluruh Pak RT, Pak RW, tolong nanti di lapangan berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan bencana. Kemarin Pak Kajari memberitahukan bahwa untuk penyalahgunaan anggaran atau korupsi di bidang berkaitan dengan bencana itu hukumannya bisa jadi hukuman seumur hidup.
Nah untuk itu bahkan hukuman mati kalau tidak salah. Untuk itu tolong dihindari sekecil apapun. Jangan sampai ada unsur memanfaatkan situasi. Betul-betul kita harus membantu masyarakat yang terkena dampak. Apalagi untuk sebagian masyarakat yang dari desa lain yang mengungsi ke desa Mujo, tolong itu diperhatikan. Selalu koordinasi dengan pemerintah desa. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi, tolong dikoordinasikan ke pemerintah desa. Barangkali nanti di desa masih ada stok barang, kebutuhan-kebutuhan, cadangan bisa disalurkan kepada pengungsi. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Cianjur bisa bangkit kembali pasca gempa di Kabupaten Cianjur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.